Jadi benar ya, Mang? Yang meledak itu kamarnya Zaki. Iya bener Bu, kamarnya Bang Yaki. Mang Dadang tahu nggak sekarang kira-kira kondisi Zaki gimana? Iya Mbak, kemarin dioperasi. Cuma saya langsung pulang Mbak. Ya Allah, sampai dioperasi. Dioperasinya di rumah sakit mana ya, Mang? Rumah sakit Bakti Insani Mbak. Mang Dadang, kira-kira kalau sekarang Zaki udah bisa dijenguk belum ya? Waduh, coba deh hubungi langsung ke rumah sakit aja Mbak. Gitu, ya udah kalau gitu. Makasih banyak ya, Mang, infonya. Apa aku telepon aja ya, Zaki? Jangan. Jangan nelfon. Ini kan udah malam. Pasti Zaki lagi istirahat. Besok pagi aja deh aku jengukin dia. Sekalian aku berangkat kerja. Saya masih nggak ngerti. Kenapa saya harus dipanggil lagi ke sini? Karyawan Anda bernama Saudara Yoga ikut terlibat dalam proses pengeboman di rumah kos Cemara baru-baru ini. Dan dia tertembak pada saat proses pengejaran. Apa Anda tahu soal kasus ini? Yoga terlibat pengeboman. Dia tertembak. Maksudnya, Yoga sudah meninggal. Apa Anda belum tahu? Saya sama sekali tidak tahu soal ini. Semenjak dia resign dari perusahaan saya sudah tidak pernah menghubungi dia. Resign. Kapan? Sekitar 3 hari yang lalu. Kebetulan, saya bawa surat pengunduran diri dia. Dan juga surat pernyataan kalau Yoga sudah bukan karyawan dari perusahaan saya. Untung aku sudah mengantisipasi hal ini. Laras, Iya, Pak. kamu buat surat pernyataan yang menyatakan Yoga bukan karyawan kita lagi. Tapi, Pak Yoga kan masih tercatat sebagai karyawan di sini. Kamu buat aja. Bisa kan? Sekalian buat surat pengunduran diri Yoga. Saya tunggu di ruangan saya. Baik, Pak. Saya sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan apa yang Yoga lakukan. Apalagi soal pengeboman. Tapi saya bersedia membantu pihak kepolisian. Apabila dari pihak kepolisian membutuhkan data-data lain seperti mutasi rekening bank saya. Mungkin untuk membuktikan kalau saya sama sekali tidak terlibat dengan pengeboman itu. Saya bisa bantu. Akan saya serahkan semua data-data yang diperlukan. Tapi jujur, saya sendiri masih syok. Seorang Yoga bisa melakukan pengeboman. Dan dia mati tertembak. Benar-benar perbuatan yang sangat kecil. Nih, obatnya udah dicampur di sini nih.
Thank you, Yon. Harus banyak ini minum obatnya ini. Mumpung udah dikasih ke air. Bentar. Komandan. Siap, Komandan. Dion, tolong kamu cek aktivitas transaksi rekening di Pak Andika beberapa hari terakhir. Kamu cek juga ya, apakah ada transaksi besar-besaran yang mencurigakan, terutama menyangkut yoga. Setelah itu kamu ke kantor, saya mau bicara. Siap, Dan. Kenapa? Pak Praman telepon. Iya. Gue disuruh cek semua rekeningnya di Pak Andika, siapa tahu ada transaksi-transaksi yang mengarah kepada orang-orang yang melakukan peledakan di kosan lo. Yaudah, lu buat tinggal nggak apa-apa? Gue aman aja, Yon. Santuy. Pokoknya gue udah nggak sabar nih untuk membuktikan kebusukan di Pak Andika. Pasti ada celahnya, bro. Pasti ada celahnya. Yes, bro. Yon, ingat kata-kata gue nih. Di dunia ini nggak ada kejahatan yang sempurna, Yon. Sikat. Pasti. Oke, gue cabut dulu ya. Good luck, bro. Get well soon. Masuk. Ini sih Pak, Yesus. atensi dulu ya Pak. Oh, boleh. Kata admin tadi, Zaki dirawat di kamar 217. Berarti kondisinya udah lebih baik. Tapi aku kan belum kasih tahu Zaki kalau mau datang. Aku telepon Zaki dulu deh. Melani, ngapain dia nelpon gua? Halo, Mel? Halo Zaki. Zak, aku dengar soal ledakan di kamar kosan kamu. Sekarang kondisi kamu gimana? Oh, aku baik-baik aja kok, Mel. Syukurlah, alhamdulillah. By the way, aku sekarang lagi di rumah sakit Bakti Insani. Aku mau jenguk kamu. Kamu tunggu ya. Mel? Aduh, ngapain dia pakai kesini segala sih? Mana wig gua? Kiamat ini. Bukan. Kamar 219. Ini 218. Ini 216. Ini dia, 217. Hai Zaki, Mel, kamu kenapa kok kepalanya pakai anduk gitu? di sini dingin banget, Mel. Ya ampun. Ya udah kamu tunggu sebentar ya. Aku panggilin suster dulu biar suster cek kondisi kamu. Bentar. Gak usah, Mel. Tadi aku udah dikasih obat sama suster. Paling bentar lagi mendingan. Beneran. Hmm. Ya udah deh, syukur kalau gitu. Oh ya, aku bawain buah buat kamu. Mel, makasih ya. Aku taruh situ ya. Repot-repot kamu. Makasih ya, Mel. Repot-repot kamu. Enggak kok, sama-sama Zaki. Waktu itu kenapa? Kok bisa sih kamar kamu tiba-tiba meledak? Aku tuh panik banget pas baca berita di sosmed. Aku juga nggak tahu, Mel. Tiba-tiba kamar kosan aku meledak gitu aja. Tapi aku udah diinfo sama temen aku kok kalau kasus kemarin udah diusut sama polisi. Syukur deh. Tapi ya untungnya sekarang kondisi kamu udah membaik. Iya,
Alhamdulillah. Gue harus cari info dari Melani nih. Untung ya waktu malam itu kamu udah pindah dari kosan. Aku tuh nggak kebayang tahu kalau misalnya kamu di malam itu masih tinggal di sana. Ih, serem banget. Iya sih, bisa pas banget gitu ya. Kebetulan banget bos aku nyuruh harus malam itu juga aku pindah ke apartemen. Oh ya, kamu tahu nggak? Apartemen yang aku tempatin itu gratis. Apartemen itu punya bos aku, namanya Pak Dipa. Itu buat aku apartemennya. Apa dia juga orang di balik ledakan itu? Makanya dia amanin sekretarisnya sebelum ledakin kamar gua. Wow, bos kamu baik banget. Ngasih tempat tinggal gratis buat kamu. Aku juga mau. Iya sih, dia emang baik banget. Cuma pada saat itu aku agak bete sedikit sama dia. Kamu tahu nggak? Pas malam itu aku baru pindah di apart, terus tiba-tiba aja dia ke unit aku, terus dia nyuruh aku beliin HP baru, sama suruh nyairin uang ke finance 200 juta cash. 200 juta cash. Buat apa, Mel? Aku nggak tahu, aku juga nggak nanya-nanya juga sih. Aku udah waktunya berangkat ke kantor nih. Gak apa-apa ya, aku tinggal. Gak apa-apa, Mel. Makasih ya udah dibawain gua. Jadi nggak enak aku. Gak apa-apa kok. Ya udah, pokoknya kamu makan yang banyak, minum obatnya harus teratur. Udah cepet sembuh ya. Makasih, Mel. Aku ke kantor ya. Hati-hati kamu. Ya.